lagi di pelajaran IPA bersama Bu Firda. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu. Kita akan lebih memperdalam untuk bagaimana cara menghitung color pada hari ini. Sebelumnya, kita akan mempelajari dulu definisi color. Jadi color itu adalah suatu energi yang mudah diterima dan mudah sekali dilepaskan, sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik atau turun. Color juga bisa berpindah dari satu zat ke zat yang lain melalui medium atau perantara. Misalkan nih, ada dua buah zat yang memiliki temperatur berbeda, kemudian dicampurkan pada sebuah wadah. Maka temperatur kedua benda tersebut akan menjadi sama atau membaur gitu ya. Kemudian ada color jenis. Color jenis itu merupakan suatu sifat zat yang menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu, misalnya bermassa 1 kg sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Temperatur yang sama ternyata setiap benda akan menyerap energi kalor dengan besar yang berbeda. Misalnya, terdapat 4 buah bola, masing-masing terbuat dari aluminium, besi, kuningan, dan timah. Keempat bola ini memiliki massa yang sama dan ditempatkan dalam satu tempat yang berisi air mendidih. Setelah 30 menit, keempat bola akan mencapai kesetimbangan termal dengan air dan akan memiliki temperatur yang sama dengan temperatur air. Kemudian, keempat bola diangkat dan ditempatkan di atas kepingan parafin. Bola aluminium dapat melelehkan parafin dan jatuh menembus parafin. Beberapa detik kemudian, bola besi mengalami kejadian yang sama. Dalam hal ini berarti ada perbedaan waktu antara bola aluminium dan bola besi. Kemampuan yang dimiliki setiap benda ini berhubungan dengan kalor jenis benda tersebut. Jadi, kalor jenis suatu benda dapat didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur sebesar 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Selanjutnya ada satuan kalor. Jadi satuan kalor itu merupakan suatu satuan yang diambil dari nama seorang ilmuwan yang telah berjasa dalam bidang ilmu fisika, yaitu James Joule. Satuan kalor lainnya adalah kalori. Jadi hubungan antara joule dan kalori, yakni 1 kalori itu sebesar 4184 joule. Ini sudah ketetapan ya. Selanjutnya ada asas Black. Jadi asas Black ini merupakan hukum yang menyatakan bahwa untuk semua pertukaran energi panas atau kalor, maka kalor yang diterima suatu materi bersuhu lebih rendah akan sama besar dengan kalor yang dilepaskan oleh materi bersuhu lebih tinggi. Secara matematis, asas Black dinyatakan sebagai berikut. Jadi, ada Q lepas itu sama dengan Q terima. Jadi, kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Maka, rumus asas Black menjadi M2C2 dikali delta T sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T. Jadi ini adalah kalor yang dilepaskan, kemudian yang sebelah kanan ini adalah kalor yang diterima. Di breakdown lagi menjadi M2C2 delta T ini adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Begitu juga dengan Q terima, di mana M1 kali C1 dikali delta T. Delta T-nya adalah suhu yang lebih tinggi dikurangi dengan suhu yang lebih rendah, maka akan didapatkan dengan TA atau suhu akhir atau suhu campuran. Bunyi asas Black yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya jumlah kalor yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Kemudian ada perpindahan panas. Jadi perpindahan panas dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantaranya. 3 jenis perpindahan panas tersebut adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa perpindahan kalor itu terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah.
Yang pertama adalah konduksi. Konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disadari. Pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Contohnya konduksi adalah perambatan panas pada material logam seperti besi, kawat, dan aluminium. Pada level M1, konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Contohnya adalah rambatan panas pada material logam. Pada level molekuler, konduksi terjadi karena adanya hubungan antara molekul percepatan lebih tinggi dengan molekul percepatan lebih rendah. Hal ini menghasilkan peningkatan energi kinetik molekuler yang selanjutnya meningkatkan suhu molekuler. Konduksi terjadi karena adanya hubungan. Hal ini menghasilkan peningkatan energi kinetik molekuler yang selanjutnya akan meningkatkan suhu. Kemudian ada konveksi yang merupakan perpindahan panas yang terjadi sering dengan perpindahan zat perangkara atau mesin. Contohnya adalah pendingin ruangan dengan AC dan pemanasan air. Pada level molekuler, peningkatan suhu akan berpengaruh pada peningkatan volume dan juga kerapatan medium. Medium yang lebih renggang akan bergerak ke bawah, dan medium yang rapat akan bergerak ke atas. Medium yang lebih renggang adalah medium yang bersuhu lebih rendah. Sebaliknya, medium yang lebih rapat berarti bersuhu lebih tinggi. Kemudian ada radiasi. Radiasi adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan suatu penghantar, jadi secara langsung. Panas ditransmisikan dengan emisi bergelombang elektromagnetik. Pada level molekuler, radiasi panas terjadi karena pergerakan acak momentum dan absorpsi akibat radiasi elektromagnetik. Jadi, ketiga jenis perpindahan panas tersebut dapat terjadi sekaligus pada suatu proses pemanasan, seperti contohnya memanaskan air. Di sini bisa kita lihat ada convection, kemudian ada konveksi, dan juga ada radiasi. Radiasi perpindahan secara langsung dari kompor ke panci. Dan seterusnya. Kemudian ada rumus umum dari kalor. Jadi ketika diringkas semuanya dapat digambarkan dua grafik seperti ini. Jadi ada naik, kemudian ada sejajar, kemudian naik lagi, sejajar lagi ke sana. Q1 MC delta T, Q2 M kali L, Q3 MC delta T lagi, Q4 M kali U atau U, dan Q5 adalah MC delta T lagi. Jadi disimpulkan kan ketika grafik ini naik, maka yang digunakan adalah MC delta T. Dimana keterangannya adalah Q adalah kalor, kemudian M adalah massa, C kalor jenis, L suhu lebur, dan U adalah kalor uap. Contoh soal misalnya, air yang berada dalam wadah sebanyak 0,5 kg untuk suhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam sebuah bejana dari bahan aluminium yang punya massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana tersebut sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka tentukanlah suhu keseimbangan yang dicapai. Anggap tidak ada sebuah kalor yang mengalir menuju lingkungan. Maka ketika kita menemui soal fisika, yang pertama kali harus dituliskan adalah yang diketahui terlebih dahulu. Apa saja dituliskan? Ada massa bejana, ada massa air, suhu bejana, dan seterusnya. Kemudian tulislah yang ditanyakan. Kira-kira yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah suhu terakhir atau suhu termal. Ketika diketahui dan ditanyakan sudah ditulis, selanjutnya adalah dijawab. Kita menggunakan rumus asas Black. Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas adalah massa air dikali kalor air dikali dengan delta T air. Kalau untuk yang Q terima adalah massa bejana dikali kalor bejana dikali dengan suhu delta T dari bejana. Kemudian yang diketahui ini dimasukkan ke dalam rumus-rumus yang ada di sini. Selanjutnya dapat dihitung
sedemikian rupa hingga kita menemukan hasilnya bahwa suhu termal adalah 86,76 derajat Celcius. Contoh selanjutnya, ada air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalori jenis air 4186 Joule kilogram derajat Celcius, tentukan kalori yang diserap air tersebut. Seperti yang di awal, cara penyelesaiannya tulislah dulu yang diketahui. Masanya berapa, kalorinya berapa, delta T-nya berapa. Kalau sudah diketahui ini, maka akan lebih mudah untuk menjawabnya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kalor. Maka rumusnya adalah I sama dengan MC delta T. M-nya dimasukkan 3 kg, C-nya dimasukkan 4000 sekian. Kemudian delta T atau suhu akhir yaitu 25 derajat. Semuanya dikali menghasilkan 313.990 Joule. Selanjutnya, seperti soal yang sebelumnya, bahwa yang ditanyakan adalah berapa kalor. Berarti kita gunakan rumus I sama dengan MC delta T. Sudah dimasukkan apa yang diketahui, kemudian dikali hingga didapatkan hasil delta T sama dengan 10 derajat Celcius. Karena perubahan temperatur memiliki arti selisih antara temperatur akhir air setelah pemanasan terhadap temperatur awal, atau secara matematis dituliskan sebagai berikut. Jadi delta T sama dengan T dikurangi T0. Delta T sudah didapatkan 10 derajat Celcius. Kemudian T-nya masih ditanyakan, suhunya dikurangi dengan suhu awal yaitu 25 derajat Celcius. Maka didapatkan 35 derajat Celcius. Jadi temperatur akhir air setelah pemanasan adalah 35 derajat Celcius. Oke, thank you for today. Jangan lupa dipelajari bukunya, karena semua soal yang sudah dibahas itu materinya juga mengacu pada buku yang sudah kalian miliki, buku yang dari sekolah. Oke, jangan lupa dipelajari. Boleh mencari referensi-referensi yang lain, boleh dari buku lain atau dari internet atau dari Scholar misalnya. Selamat belajar. Bila ada yang ingin ditanyakan, maka tolong ditanyakan pada room Google Classroom seperti yang telah kalian lakukan sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.